Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari Berusi Teguh. Saya berasal dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu perpajakan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yang mempelajari tentang sistem perpajakan di Indonesia dan perhitungan masing-masing jenis pajak yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penjualan barang mewah, rekonsiliasi fiskal, serta penyusunan SPT. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 02, di mana mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan dan non-keuangan berbasis teknologi berdasarkan standar dan kode etik yang berlaku untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu berdasarkan CPMK 041, yaitu mampu menyusun laporan keuangan dan non-keuangan berbasis teknologi untuk organisasi profit dan non-profit berdasarkan standar dan kode etik yang berlaku. CPMK 042 mampu menganalisis laporan keuangan dan non-keuangan berbasis teknologi untuk organisasi profit dan non-profit berdasarkan standar dan kode etik yang berlaku. CPMK 043 mampu mengintegrasikan laporan keuangan dan non-keuangan berbasis teknologi untuk organisasi profit dan non-profit berdasarkan standar dan kode etik yang berlaku. Dan bahan kajian pada mata kuliah ini yaitu konsep dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan umum dan pajak penghasilan pasal 21 atau 26, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan final, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah, serta bea materai dan juga pajak daerah. Adapun buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah diambil dari buku Prof. Dr. Mardiasmo MBIT tentang perpajakan edisi terbaru, dan juga buku 1 dan buku 2 Siti Resmi tentang perpajakan teori dan kasus yang diterbitkan oleh Salim 4, serta dari jurnal-jurnal tentang perpajakan. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu dengan pembelajaran secara langsung tatap muka di kelas atau melalui aplikasi daring. Sedangkan asinkronus yaitu dengan menggunakan Learning Management System USU, yaitu melalui kelas USU untuk presensi kehadiran mahasiswa, pemberian materi kuliah, pemberian tugas, serta diskusi. Pembelajaran dilakukan selama 16 pertemuan, di mana masing-masing satu pertemuan berusia setengah semester pada pertemuan ke-8 dan juga ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mahasiswa harus memenuhi minimal 80% perkuliahan untuk dapat lulus pada mata kuliah ini. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini terbagi dalam bentuk yaitu tulis sebesar 28%, presentasi kelompok dan partisipasi mahasiswa
2023. Dasar hukum kita adalah yang pasti undang-undang pajak penghasilan tahun 2013. Jadi kita belajar pajak juga kita akan belajar hukum, ya. Karena bagaimana pajak ini untuk mengetahui, untuk memahami perpajakan di Indonesia kita harus tahu delik-deliknya, ayat-ayat hukumnya, supaya kita bisa tepat dan benar dalam mengerjakan perpajakan. Contohnya misalnya ada suatu penghasilan, yang penghasilan dari ini siapa namanya nih? Paulus ada penghasilan, dia misalnya bekerja di perusahaan, terus dia dapat dividen. Apa perlakuan pajaknya? Jadi perpajakan ini banyak diatur dalam berbagai pasal-pasal. Hal ini kita tadi belajar pasal 23. Kemudian peraturannya juga dari peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 244 garis PMK garis 03 garis 2008 tentang objek dan besarnya. Nama saya cuma namanya Ramos, maaf ya deh. Kalau disebutkan nama masing-masing nanti ya. Jadi saya bekerja untuk Ramos. Kemudian saya bekerja itu misalnya Ramos dia memberikan gaji kepada saya. Kalau saya bekerja di perusahaannya, saya berarti mendapatkan gaji itu biasanya di BPH 21 karena saya orang dalam negeri. Tapi kalau saya WA, saya diperlakukan dengan BPH 26, kalau 26. Tetapi misalnya Ramos bangun rumah mewah, tapi rumah mewah itu kan supaya tak banyak maling-maling harus pasang jejak besi, ya kan? Nah, dia pakai jasa saya, tolong pasang jejak besi makanya yang mewah ini yang berukuran 1000 meter kuadrat, ya. Apa isinya ya? Pokoknya begitu. Kemudian jadi dipasang, jadi kan saya bisa memiliki, saya udah pasang fungsinya ini, jadi penjara ya pokoknya. Ya, itu saya bilang mana uang saya. Jadi untuk jasa yang sudah saya berikan itu, kamu berikan upahnya, kamu nanti dipungut yang dipotongnya dari jasa saya itu PPh 23. Dipotongnya sebesar tarifnya. Kemudian nanti si Ramos wajib kan sudah dipungut dan Ramos wajib dilaporkannya. Itu yang maksudnya ya. Jadi dia atas penghasilan dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan lain-lain. Kemudian dia pasal jenis penghasilan sebagaimana masuk dalam pasal 21 tentang sewa dan penghasilan dari sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta tidak dinaik pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Jadi kalau misalnya sewa, kalian mendengarkan saya berlaku tentang sewa, tanah dan bangunan itu final. Tetapi kalau sewa selain tanah dan bangunan dikenakan PPh 23, ya. Sewa misalnya sewa alat berat, nah itu PPh 21 atau 23. Oke, yang bisa dibaca ya. Oke, itu lanjutkan. Ada yang mau tanyakan deh? Tadi kan kita bicara dividen, royalti, gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, bagaimana deh? Ibu, perbedaan dari PPh pasal 23 sama 21 terhadap penyedia jasa tuh gimana sih Bu? Kayak jasanya yang kayak gimana gitu? Oke, terima kasih untuk Cecilia ya. Jadi tadi seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, kalau misalnya saya bekerja kepada orang dan dia memberikan gaji kepada saya, berarti dikenakan PPh 21 kalau saya dalam negeri. Warga negara Indonesia, tapi kalau saya WNA dikenakan PPh pasal 26. Tetapi jikalau saya membuat misalnya apa tadi jasa saya memasang terali besi, ya kan, rumah si Ramos ada 1000 hektar tadi, berapa sih? 1000 meter kuadrat, ya kan? Itu saya dikenakan PPh 23. Jadi ketika Ramos bayar, misalnya di bilanglah harganya 100 juta jasa saya, 100 juta Ramos bayar, tapi diambilnya 15%, berarti sama saya tinggal 85%. 15 jutanya itu buat si Ramos, tetapi dia harus menyetorkan ke pemerintah dan dilaporkan ke kantor pajak, dan nanti dia kasih laporan penyetorannya, bukti setornya itu kepada saya. Nanti saya minta, Ramos mana bukti setoran 15 juta? Kenapa? Karena harus saya laporkan nanti pada saya sebagai badan ya Dek. Kenapa begitu? Itu kan PPh. Jadi kalau badan ini termasuk pajak penghasilan, dia masak
Dan juga ada dia yang tahunan. Masa itu berarti bulanan, bulan, semester gitu. Jadi saya minta mana? Jadi laporan saya. Kalau saya laporkan, saya nanti tutup negara. Bayar nih 15% pajak kamu. Benar nggak? Iya, begitu ya. Oke. Oke, terima kasih ya Cecilia ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu. Kami dari Mas Toro. Di sini saya akan bertanya dividen yang bagaimana dikenakan pada pasal 23. Di sini kita apain ya? Dividen pasal 4 ayat 1 katanya. Jadi dividen itu sebenarnya dikenakan ada dia pengenaan dividen itu ada 3 perlakuan. Umumnya ada 4. Ada yang tidak dikenakan pajak itu kalau orang pribadi dan dia tidak di atas tidak memiliki hubungan istimewa. Kemudian dia ada yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 1 untuk orang pribadi ya. Itu ya. Kemudian dia ada yang dia dikenakan PPh 26 untuk warga negara asing dan juga ada kalau 23 untuk badan atau perusahaan. Ya kan? Jadi kalau misalnya perusahaan terbuka, TBK, mereka ada punya dividen biasa gitu ya. PTA membeli saham PTB, nanti pada akhir periode PTB membagikan saham, maka dividen yang dibagikan kepada dividen yang diterima oleh PTA terhadap PTB akan dikenakan pasal 23 sebesar 15%. Oke, ya pasal 4 ayat 1 itu huruf F dan G. Bunga yang dimaksud itu adalah premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun bisa saja ya, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Dan ingat kalau dividen itu dari perusahaan, ya perusahaan yang menerima dividen. Oke, contoh, bukan contoh, sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Apa tadi itu? Penggunaan harta dan sewa tadi, pasal 4 ayat 2 yang saya sebut tadi, yaitu tanah dan bangunan. Kalau ada sewa tanah dan bangunan itu langsung masuk PPh pasal 4 ayat 2 final. Kalau di luar tanah dan bangunan masuk PPh berapa? Pajak penghasilan pasal 4. Oke, bagus. Kalau alat berat 23, ingat ya, itu ya, pinter-pinter semua. Oke, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain. Selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Kalau 21 tadi gini, tadi 21 saya misalnya orang salon. Saya buka jasa salon, ya kan? Orang pakai orang datang ke tempat saya apain? Ada penghasilan saya kan? Nanti itu yang saya laporkan ke PPh 21. Dipotong sesuai dengan tarif PPh 21. Tapi kalau saya bekerja kepada orang, memberikan jasa saya, ya kan? Itu harus dikenakan PPh 23. Apakah tadi setelah saya pasang ini apa namanya? Terali besi, dikenakan lagi PPh 21 sama saya? Dikenakan nggak? Saya terima penghasilan kan? Iya kan? Dikenakan dong. Kalau itu melewati batas PKP, ya? Oke, lanjut ya. Penghasilan tidak dipotong pajak penghasilan 23 apa aja? Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi. Dividen selain PPh 23 tadi ya, dalam pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi. Jadi orang pribadi bukan 23, hanya perusahaan. Kemudian bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, sisa hasil usaha koperasi. Jadi kalau koperasi membagikan sisa hasil usaha tidak dikenakan dividen. Kan beruntung Bu, ya kan? Tetapi koperasi tidak ya, Dek. Kemudian dia penghasilan dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Oke, kayak kita belajar leasing itu enggak ya? Kemudian pasal 4 ayat 3 huruf N. Kok pasal-pasal gitu, tapi ya begitu ya dia, pasal-pasal memang.
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang diberikan dan bertempat berkedudukan di Indonesia dengan syarat dividen itu berasal dari cadangan laba yang ditahan. Kemudian dia bukan ada dividen, dia tidak dia bukan apa labanya dipakai kembali, bukan dibagikan, itu nggak dikenakan ya dia ya. Kemudian bagi peserta terbatas, BUMD ataupun badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%. Kalau di atas 25% sudah dianggap ada hubungan istimewa. Berarti itu ini ya, jadi dianggap pemilik juga dia karena batasnya bisa ini hanya 25%. Pasal 4 ayat 3 masih lanjut ya, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Pasal 17 ayat 2C, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan paling tinggi hanya 10% dan sifatnya final. Final itu berarti sudah dipotong, bukan menjadi pengurang, tapi dia sudah dipotong ya. Oke, pemotong pajak penghasilan pasal 23, ya kan? Jadi dia pemotong itu siapa? Yang pemungut. Tadi kalau saya sama si Raul, si Ramos, orang pula namanya Ramos menjadi pemotong saya. Jadi bisa badan pemerintah, bisa subjek pajak badan seperti si Ramos, subjek pajak badan dalam negeri, bisa penyelenggara kegiatan, bisa bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib pajak orang pribadi dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPN pasal 23 dan ketentuan ini pun tak mengalami perubahan. Pihak yang dipotong, saya tadi ya, pajak penghasilan pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap itu misalnya begini. Bentuk usaha tetap itu bukan ada perusahaan, kadang berbentuk PT, kadang berbentuk CV, kadang berbentuk firma, kayak gitu ya deh. Itu bentuk usaha tetap pelajaran kita. Kalian tahu Astra pusatnya di mana? Di dunia ini Astra pusatnya di mana? Jepang ya. Oke. Di Indonesia ada nggak Astra Indonesia? Astra Indonesia TBK. Itulah BUT-nya Astra. Jadi Astra Indonesia TBK adalah bentuk usaha tetap. Ya? Bentuk usaha tetap, bukan bentuk usaha badan. Jadi maksudnya bentuk usaha tetap itu dia harus berbentuk persegi panjang atau kalau PT aja gitu, bukan. Ya, itu maksudnya gitu ya. Perusahaan luar yang membentuk wakil di sini. Ada kantor pusatnya di sini. Ada juga kegiatannya sama kayak yang di negara asalnya. Itu namanya bentuk usaha tetap. Oke, dari sini ada mau tanyakan? Tidak? Kita lanjut ya. Tarif bagi pajak wajib pajak tak ber-NPWP. Jadi kalau kalian sudah punya penghasilan dan laporlah ke dan ada PTKP kan? Jadi kalau sudah melebihi PTKP, laporlah ke kantor pajak, mintalah NPWP kalian. Kenapa? Rugi, karena akan dikenakan 2 kali lipat. Contoh ini ya, dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini sama seperti kita KTP. Semua sudah punya KTP? Ya, wajib ya? Ya, siapa punya penghasilan dari atas PTKP wajib memiliki NPWP gitu ya. Dan tarifnya jikalau mereka mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan pajak, maka akan dipotong PB23 tadi ya, dipotong itu adalah 100%. Jadi dari tarif seharusnya ada contohnya. Contoh pertama, PT ABC membayar jasa servis kepada CV Service sebesar 3 juta. Bagaimana perlakuannya? Berapa dari tarifnya? Tarifnya tadi kan untuk servis 2%, ya kan? Jadi pada contoh ini PT ABC merupakan pemungut pajak penghasilan pasal 23 karena kan CV Service yang kerja kan atas jasa servis tersebut, maka
Besarnya PPh pasal 23 adalah jika CV service ada NPWP, maka besarnya cuma 2%, tarifnya 2%. Jadi pajak penghasilan pasal 23 2% dikali 3 juta. Jadi hasilnya 60 juta, 60.000 iya. Bagaimana jika dia tidak punya NPWP? Maka 2 kali lipat. Maka 22% tadi dikali 100% lagi. Hasilnya menjadi 120.000. 2 kali lipat ya. Oke. Sampai sini paham ya? Contoh kedua. Pada tanggal 20 Januari 2014, PT XYZ menerima penghasilan dividen dari PT BCA sebesar 130 juta. Pada tanggal 2 Februari 2014, PT BCA menyetor pajak yang telah dipotong atas penghasilan tersebut. Berapa PPh pasal 23 yang telah dipotong? Jawabannya, kita contoh anggaplah si BCA itu punya NPWP, ya kan? Maka untuk perlakuan yang punya NPWP 15%. Jadi dividen tadi 15% kan? Dividen 15% dikali 130 juta. Jadi berapa yang dipotong PT BCA? BCA sebesar 19.500.000. Dibayarnya 130 juta kepada si XYZ. Tetapi nanti dipotongnya 19 juta. Jadi berapa terima PT XYZ? Kurangkanlah 130 dikurang 20 berarti 110.500 ya. 110.500.000 telah diterima oleh PT XYZ. Oke, jika PT XYZ-nya tidak mempunyai NPWP, maka perlakuannya untuk pajak penghasilan 23 dikalikan 100% lagi menjadi 39 juta pajak penghasilan di pasal 23 harus dipotong yang dipungut oleh PT BCA. Jadi yang diterima PT XYZ apa berapa deh? 100 berapa tadi tuh? Tunggu. 130 dikurang 39 jadi berapa dia? 92 juta 91 juta 91 juta rugi ya. Makanya itu tadi uruslah NPWP. Oke, latihan. Kalau yang kayak gini bisa ya, dia jasa konsultan. Jasa konsultan berapa tadi? 2% kan? Jadi berapa kalau punya NPWP? 30 kali 2% berarti 600 ya? 600. Kalau dia tidak punya NPWP 1.200.000. Kalau yang ini Departemen Keuangan bayar sewa kendaraan roda 4. Sewa kendaraan itu 23 ya. Kalau sewa anggaplah dia sewa berapa sewa? 2% misalnya. Kalau 2% berapa dia, Dek? 100.000. Kalau nggak ada NPWP-nya 200.000 rugi ya. Oke. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan untuk pembahasan tentang PPh pasal 24. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih sampai berjumpa kembali minggu depan. Saya tutup, kita akan ada kuis. Di mana kuis ini saya masukkan di kelas USU. Saya akan memberikan kuis. Di mana kuis ini kalian akan jawab dalam waktu 20 menit bisa ya? Atau 30 menit? Kita akan jawab dalam 30 menit. Jadi nanti kalian lihat ya, kuisnya akan saya share. Kuisnya bisa dibuka dari kelas USU, semua memiliki akun ya. Oke, dengan waktu pengerjaannya 30 menit. Nanti kalian menjawab langsung